Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, saya diberkati, kamu juga diberkati. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mengadakan lagi ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Kanan Ulindano, dan keundang semuanya bangkit berdiri. Sebagai lagu pembukaan, kita menyanyi bersama-sama, Bapa ku datang padamu. Semuanya yang di rumah sigap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu atas kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah sekolah minggu lagi, walaupun kami hanya mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita Alkitab, kiranya Tuhan mau memberkati Ibu Yuli yang nantinya akan menceritakan cerita Alkitab. Tuhan berikan dia hikmat dan kebijaksanaan agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga dengan kami, tolong Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dari cerita Alkitab yang akan diceritakan nanti. Dan jalannya ibadah kami pada saat ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum torang baca Alkitab, dengar cerita Alkitab, torang mau memuji Tuhan bersama. Kak undang lagi semuanya bangkit berdiri, torang menyanyi sama-sama firman Tuhan ku dengar. Ku ingin sungguh
anak-anak, sekarang torang semua baca Alkitab, torang mau dengar cerita. Sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang siap dengan Alkitab? Ya, bagus sekali, semua siap dengan Alkitab kan? Sebelum torang mau dengar cerita, torang mau baca dulu Alkitab. Siap dengan Alkitab? Torang akan baca, torang pembacaan saat ini terambil dari Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20a, torang baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Torang baca ulang. Amsal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, itu torang pembacaan saat ini. Dan sekarang ini torang mau dengar cerita. Tapi sebelumnya ibu masih mau seingat dulu cerita minggu lalu. Ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ada yang ingat, ada yang lupa. Stop. Iya Kang. Nah, cerita minggu lalu torang belajar tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, yang ada kasih baik. Ibu yang pendarahan, Kang. Itu ibu yang sakit pendarahan, tapi karena itu ibu beriman yang luar biasa, sehingga Tuhan menyembuhkan si ibu ini. Dan saat ini torang akan melihat lagi kuasa Tuhan, torang akan belajar lagi kuasa Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saat ini anak-anak, torang mau dengar cerita tentang Tuhan yang luar biasa. Torang mau dengar cerita bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya dan bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang akan bekerja kepada Dia. Dan torang akan mendengarkan cerita, dan mari sama-sama torang dengarkan cerita saat ini. Elia petugas di bumi soklar. So itu Tuhan so mau bawa pe Elia ke surga. Tuhan so sesadia pengganti Nabi Elia, tu orang itu penama Elisa. Nabi Elia suruh supaya Elisa tinggal di Gilgal. Mar, Elisa tetap iko pa Elia kemana jo Elia pergi. Tu nabi-nabi di Betel dan Yeriko setau pa Elisa kalau hari ini Elia mau pergi ke surga. Mar, Elisa so tahu itu. So itu dia iko pa Nabi Elia pergi ke Kuala Yordan. Di sana Nabi Elia ambil DP jubah kong sepukul tu jubah ke atas Kuala Yordan. Kage-kage tu Kuala Yordan itu tabuka ke sebelah kiri dan kanan, kong Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia suruh Elisa minta sesuatu pada dia. Kong Elisa minta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia bilang pada Elisa kalau dia mau terima 2 bagian roh, kalau dia boleh lihat Nabi Elia naik ke sorga. Kage-kage datang kereta kuda berapi-api dari sorga for jemput pa Nabi Elia. Nabi Elia naik ke sorga dalam angin badai, kong Elisa lihat itu. Waktu Elisa rabe DP baju, terus dia lihat tu Nabi Elia pe jubah ciri dari atas, kong dia ambil tu jubah itu. Kong Nabi Elisa pulang lewat tu Kuala Yordan. Dia sepukul tu Nabi Elia pe jubah ke atas Kuala Yordan. Tu air Kuala Yordan tabale jadi 2, kong Nabi Elisa balewat di situ. Nah, anak-anak bagaimana? So, lihat toh
bagaimana cerita tadi? Ada siapa-siapa kotek di situ? Ada Nabi Elia dan Nabi Elisa. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang dorang ada dapat? Dorang boleh lihat, itu Nabi Elia diberkati oleh Tuhan dengan apa? Nabi Elia diberkati dengan waktu dia akan diangkat oleh Tuhan. Dia akan kembali kepada Tuhan. Dia apa? Dia dijemput dengan apa? Dijemput dengan kereta kuda yang berapi-api. Dan adik-adik, waktu Nabi Elia diangkat ke surga dengan luar biasa itu apa yang jadi pada Nabi Elisa? Nabi Elisa mendapat kuasa dari Tuhan menggantikan Nabi Elia. Waktu itu jubahnya Nabi Elia jatuh dan Nabi Elisa mengambil jubah itu. Dipakai oleh Nabi Elisa. Dan orang tahu sama-sama waktu orang lihat di video tadi bahwa waktu Nabi Elisa akan kembali, dia harus lewat apa? Dia harus lewat Kuala Yordan. Dan waktu itu dia pakai jubah Nabi Elia untuk membelah kuala itu. Dan Nabi Elisa boleh berjalan di tanah yang kering. Itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan memberkati Nabi Elisa karena Nabi Elisa benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan begitu juga dengan torang semua adik-adik. Tuhan akan memberkati torang semua yang percaya kepada Tuhan. Apa yang torang boleh belajar dari sini? Torang boleh belajar bahwa kuasa Tuhan bekerja bagi orang-orang yang percaya seperti Nabi Elisa. Demikian juga adik-adik. Adik-adik pasti diberkati oleh Tuhan. Waktu orang percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih kuasa. Seperti Nabi Elisa. Tuhan memberkati orang semua. Tuhan kasih kuasa orang untuk banyak hal. Kuasa untuk berpikir banyak hal yang baik tentang Tuhan. Kuasa juga waktu orang berdoa apa Tuhan? Tuhan kasih kuasa pada orang. Sama dengan Nabi Elisa yang dia minta kuasa bagi tulen orang. Orang yang percaya, orang boleh minta pada Tuhan. Karena Tuhan melihat orang yang percaya. Jadi adik-adik, orang yang dipercaya akan mendapat banyak berkat. Sama seperti cerita kita tadi. Orang mesti ingat baik-baik waktu orang percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, waktu orang backing dia mau, maka orang akan sama seperti Nabi Elisa dan Nabi Elia, diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan saat ini orang akan sampai kepada orang kesukaan. Apakah itu? Ayat hafalan. Ibu pikir-pikir ada enggak yang hafal ayat hafalan yang lalu? Sekarang semua tambah ayat hafalan. Mas saat ini cuma pendek ayat hafalan. Torampe ayat hafalan yang torang baca tadi. Masih ingat? Ada terambil di mana torampe pembacaan tadi? Ada yang masih ingat? Jadi adik-adik, ayat hafalan kita saat ini terambil dari Amsal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Oke adik-adik, sampai di sini torampe cerita Alkitab untuk minggu ini dan torang akan ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lain. Jangan lupa untuk tetap mengingat apa yang diceritakan ini dan jangan lupa juga untuk tetap apa? Untuk tetap berdoa kepada Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati. Shalom. Tadi orang sudah dengar cerita Alkitab bagaimana Tuhan mengangkat Nabi Elia ke surga. Dan orang dengar lagi tentang Nabi Elisa yang taat dan percaya kepada Tuhan. Dan saat ini orang mau memuji Tuhan bersama, orang menyanyi sama-sama. Tuhan dengar doaku.
berdoa syukur. Semuanya sikap berdoa kembali dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan. Tadi kami boleh mendengarkan cerita Alkitab, kiranya apa yang kami dengar dapat selalu kami ingat dan kami pahami. Dan Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami pada saat ini. Kami mau berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, juga pemerintah yang ada dari tingkat pusat hingga daerah-daerah. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Dalam pelayanan di masa pandemi ini ada berbagai kesulitan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memampukan kami. Walaupun di masa pandemi yang belum berakhir ini, berkati pemimpin gereja kami, berkati pelayan-pelayan khusus yang melayani. Kiranya Tuhan memberikan mereka juga kesehatan dan kekuatan agar dapat melayani Tuhan melalui jemaat-jemaat yang ada. Saat ini juga kami mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemi Mekanan Ulindano dari Ibu Penatua hingga komisi yang ada dan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau berkati selalu agar dapat melayani Tuhan melalui anak-anak. Dan berkati juga anak-anak yang ada di rumah, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan semangat belajar walaupun di rumah. Kiranya Tuhan mau berkati juga keluarga mereka dan orang tua yang menafkahi. Kiranya Tuhan mau berikan berkat-berkat selalu agar dapat menjaga dan mendidik anak-anak di rumah dengan baik. Dan Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai lagu penutup, Kak undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Dan Kak harap yang di rumah selalu rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin jaga kebersihan. Sampai jumpa minggu depan.